Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah sekolah minggu di rumah. Selama beribadah, bersikaplah yang baik, sopan, sebagaimana sikap beribadah yang benar. Ikutilah seluruh rangkaian ibadah dengan baik, bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan sesuai dengan panduan ibadah yang sedang berlangsung. Dan ingat, selama beribadah, tidak makan dan minum ya, dan tidak bermain-main, tidak membuka aplikasi di HP yang lain yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Beribadahlah dengan penuh hormat dan syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mulai beribadah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa di ibadah sekolah minggu saat ini. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Semuanya sikap doa ya. Tuhan,
bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, siapa yang pernah berjanji sama orang tuanya? Nah, kira-kira kalian janji apa sama orang tua kalian? Benar, salah satunya rajin belajar. Nah, adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 43 ayat 3 dan 4. Mazmur 43 ayat 3 dan 4. Kita baca secara berbalasan ya. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. ya Allah, ya Allahku. Amin. Adik-adik, merespon pembacaan Mazmur kita, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah lagi, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami sadar kalau beberapa waktu yang lalu kami banyak melakukan kesalahan, banyak melukai hati kedua orang tua kami, teman-teman kami, dan terlebih melukai hati Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni dan kasihanilah kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengar dengan baik dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sudah siap semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Semuanya duduk yang manis. Kita saksikan cerita berikut ini. Yefta, tolong kami. Orang-orang Amon sudah mengalahkan kami. Mereka pun meminta Yefta menjadi pemimpin mereka. Jika Tuhan menolong aku mengalahkan orang-orang Amon, apakah aku akan tetap menjadi pemimpin kalian? Tua-tua Gilead yang meminta tolong kepada Yefta pun berjanji kepadanya. Yefta menemui Raja Amon dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menindas orang-orang Israel?" Raja Amon menjawab, "Orang-orang Israel sudah mengambil tanah kami." Yefta pun berkata, "Tanah itu diberikan Tuhan kepada kalian." Yefta tahu bahwa Tuhan memintanya untuk berperang melawan Raja Amon.
Ia pun berjanji kepada Tuhan, kalau dia menang dan kembali dengan selamat, maka siapapun yang pertama keluar dari rumah menyambut Yefta akan dipersembahkan untuk melayani di bait suci. Akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Yefta. Setelah itu, Yefta kembali ke Mispa. Anak gadisnya keluar dari rumah menyambutnya. Yefta mengingat janjinya kepada Tuhan dan hati Yefta menjadi sedih dan hancur karena janjinya itu. Anak gadis Yefta pun berkata, "Engkau sudah berjanji kepada Tuhan dan Tuhan sudah memberikan kemenangan kepadamu. Jadi janji itu haruslah engkau tepati." Orang-orang Efraim mendengar bahwa Yefta sudah mengalahkan orang-orang Amon. Mereka marah karena tidak ikut berperang melawan orang-orang Amon. Mereka mengancam akan membakar rumah Yefta, dan ia tidak takut akan ancaman itu. Ia lalu mengumpulkan orang-orang Gilead untuk bersama-sama dengannya berperang melawan suku Efraim. Tuhan tetap setia memberikan kemenangan kepada Yefta. Dia bersyukur atas kemenangan itu. Ia pun berkata bahwa ia mempunyai Tuhan yang setia, memberikan berkat dan pertolongannya. Tuhan pun tetap menjaga Yefta. Ia taat melakukan perintah Tuhan dan menjadi hakim bagi orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian ia mati. Adik-adik, kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan tadi. Sekarang kita membaca Alkitab bersama-sama ya. Dari Hakim-Hakim pasal 12 ayatnya yang ketiga. Hakim-Hakim pasal 12 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Amin. Adik-adik, mari kita berdoa sesuai dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan bagi kita semua. Doa Bapa kami, semuanya sikap doa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun kita dengarkan nats persembahan dari Mazmur 43 ayat 4. Mazmur 43 ayat 4. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Amin. Adik-adik, sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti
tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati kami, anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti ibadah. Tuhan, kami juga berdoa untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan, firman yang sudah didengarkan kepada kami, boleh kami mengerti dan kami pahami, supaya Tuhan akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk persembahan syukur, yang sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu, yang telah kami jalankan. Kiranya Tuhan, persembahan ini dapat digunakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami dalam keberadaannya masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan selalu, dan memberikan mereka hikmat dalam mendidik dan membesarkan kami. Dan kiranya Tuhan selalu menyertai apapun usaha yang mereka lakukan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggumu di Jemaat Bukit Zaitun Bontang dalam pendidikan mereka yang saat ini Tuhan, mereka masih belajar di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat, kepintaran akal budi yang baik, supaya mereka boleh belajar dengan baik, dan kiranya Tuhan mereka boleh senantiasa diberkati Tuhan dalam proses mereka mencapai cita-citanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya senantiasa Engkau selalu menjaga dan melindungi mereka semua, dan Tuhan menganugerahkan mereka hikmat dalam memimpin kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia dan juga negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami semua, dan Tuhan boleh mengangkat penyakit ini dari muka bumi supaya kami boleh melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Tuhan Yesus, ini doa dan ungkapan syukur yang kami angkat di dalam nama-Mu. Kiranya Tuhan menerima doa kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita menghafal ayat hafalan yang terdapat dari Mazmur pasal 36 ayatnya yang ke-6, yang bunyinya, Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Gampang kan? Kita ulang sekali lagi ya. Dari Mazmur 36 ayatnya yang ke-6, yang bunyinya, Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Amin. Adik-adik, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru untuk kita pagi ini, yang terdapat dari Mazmur 43 ayatnya yang ketiga. Bunyinya, Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi Apabila Sukacita. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya.
kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar